Jadi kalau lingkaran itu kemungkinan besar adalah pilihan ganda biasa, tapi kalau pilihan ganda kompleks kita bisa memilih lebih dari satu, dan biasanya simbolnya adalah persegi. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk, jenis, maupun soal untuk AKM ya teman-teman, atau Asesmen Kompetensi Minimum, khususnya untuk AKM jenjang sekolah dasar kelas 5. Mungkin sebagian teman seperti saya yang masih bingung seperti apa bentuk soal AKM itu. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah apa saja bentuk-bentuk soal AKM dan seperti apa contoh dari setiap bentuk soal AKM itu, khususnya untuk AKM tingkat SD. Di sini saya sudah punya file yang saya dapatkan dari halaman Kemdikbud ya teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Untuk bentuk soalnya itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, nanti akan saya perlihatkan kira-kira seperti apa sehingga nanti kita bisa sedikit menjelaskan kepada siswa kita supaya siswa kita bisa lebih siap untuk melaksanakan AKM. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini kita akan membahas seputar AKM. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya ini adalah channel tips, trik, dan tutorial seputar dunia pendidikan, seputar teknologi, seputar video pembelajaran, keguruan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya mengenai AKM, teman-teman bisa cari di playlist saya, lalu cari playlist saya yang bernama ini, seputar AKM. Kita lanjutkan ke pembahasan. Bagi teman-teman guru, mungkin sebagian masih ada yang seperti saya ya, yang masih bingung kira-kira nanti AKM-nya soalnya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa, lalu cara pengerjaannya seperti apa. Hal itu wajar ya, karena AKM memang baru dilaksanakan di tahun 2021 ini. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan AKM, khususnya untuk tingkat SD. Jadi sebagian besar dari kita masih bingung karena belum pernah melaksanakan AKM. Sebelum mempelajari tentang seperti apa bentuk-bentuk soal dari AKM, kita harus mengetahui dulu komponen AKM itu apa saja yang akan dinilai. Jadi AKM adalah salah satu dari asesmen nasional ya teman-teman. Karena asesmen nasional selain terdiri dari AKM juga terdiri dari survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, sedangkan AKM komponen yang akan dinilai adalah ini, yaitu literasi dan numerasi. Lalu komponen apa yang akan dinilai dari literasi dan numerasi itu? Di sini saya pindah ke file yang lain. Untuk komponen yang akan dinilai dari literasi membaca dan numerasi adalah ini, satu konten. Untuk literasi itu dia menyajikan teks informasi dan sastra, sedangkan untuk numerasi dia akan menampilkan aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah proses kognitif. Proses kognitif itu untuk literasi membaca, yaitu menemukan interpretasi dan integrasi, lalu evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan untuk numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu yang terakhir adalah konteks. Konteks ini untuk literasi membaca itu terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Lalu kira-kira bentuk soal AKM itu akan seperti apa? Kita lanjut ke halaman berikutnya ya teman-teman, seperti ini. Untuk bentuk-bentuk soal asesmen nasional atau AKM itu, satu adalah pilihan ganda.
Jadi di pilihan ganda ini murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Lalu yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks berarti murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nanti akan saya perlihatkan untuk pilihan ganda. Lalu pilihan ganda kompleks itu contoh soalnya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah menjodohkan. Di sini murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Lalu yang keempat adalah isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Lalu yang terakhir adalah uraian. Uraian itu murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, bentuk soal AKM itu ada 5 ya teman-teman, seperti ini. Mari kita lihat kira-kira contoh bentuk soal dari 5 poin itu seperti apa. Di sini saya sudah membuka halaman simulasi AKM untuk jenjang SD ya teman-teman. Saya buka dari websitenya hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id. Mungkin teman-teman juga bisa membukanya sendiri di rumah. Di sini akan saya perlihatkan contoh soal dari AKM numerasi. Jadi ini salah satu contoh soal simulasi AKM numerasi kelas 5 SD. Bentuk soalnya seperti ini. Jadi ada gambar, ada keterangan, lalu ada pertanyaan. Dan apabila bentuk soalnya seperti ini, maka ini adalah soal pilihan ganda, yaitu pilihan ganda biasa yang hanya bisa memilih satu jawaban. Biasanya untuk pilihan ganda biasa itu ada gambar lingkarannya seperti ini teman-teman. Ini bentuknya lingkaran. Nanti kita akan melihat perbedaannya dengan pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks. Kita next ke bentuk soal lainnya. Ini soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, soal nomor 2 juga masih sama seperti tadi. Ada keterangan gambar dan pilihan jawaban. Nah, kalau pilihan jawabannya seperti ini adalah bentuk soal dari pilihan ganda kompleks teman-teman, yaitu yang ini. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi biasanya untuk pilihan ganda kompleks itu simbolnya itu persegi seperti ini. Jadi kalau pilihan ganda biasa lingkaran, jadi kalau lingkaran itu kemungkinan besar adalah pilihan ganda biasa, kita hanya bisa memilih salah satu dari keempat pilihan jawaban ini. Tapi kalau pilihan ganda kompleks kita bisa memilih lebih dari satu. Dan biasanya simbolnya adalah persegi. Kita coba saja. Nah, seperti ini. Lalu kita next ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini termasuk pilihan ganda biasa ya teman-teman. Karena kita hanya bisa memilih salah satu jawaban. Di sini kita disuruh untuk memilih benar salah. Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, bentuknya seperti ini, maka kita harus memilih apakah pertanyaan ini benar atau salah. Disesuaikan saja dengan soalnya. Dan seperti pilihan ganda biasa, di sini simbolnya lingkaran ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa memilih benar dan salah, tapi kita hanya memilih salah satu dari itu. Maka untuk pilihan benar salah ini termasuk pilihan ganda biasa. Lalu kita next. Di sini untuk bentuk soalnya ini termasuk jawaban singkat ya teman-teman. Kita lihat di sini. Di sini isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Biasanya untuk pilihan untuk jawaban singkat itu kotaknya kecil seperti ini.
Jadi apabila kita menemui bentuk soal seperti ini yang kotak jawabannya kecil, maka di situ termasuk isian singkat ya teman-teman. Kita bisa menuliskan angka atau kata seperti ini. Dan tidak perlu menuliskan secara panjang karena ini termasuk soal isian singkat. Lalu kita next. Nah, kalau kita menemukan bentuk soal seperti ini, maka ini termasuk soal menjodohkan atau memasangkan. Biasanya untuk soal menjodohkan itu seperti ini ya teman-teman. Di sebelah kiri ada kotak, lalu di sebelah kanan juga ada kotak. Dan biasanya di sebelah kanan atau pasangannya itu lebih banyak dibandingkan sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Coba kita uncek dulu. Nah, seperti ini. Di sini kita disuruh menjodohkan. Nah, cara kita menjodohkan atau bila menemui soal seperti ini adalah kita checklist di sebelah kiri itu, lalu kita checklist di sebelah kanan seperti ini. Lalu di sebelah kiri kita checklist sebelah kanan. Nah, seperti ini. Lalu yang kiri juga, yang kanan juga seperti ini. Jadi untuk menjawab tipe soal seperti ini adalah seperti tadi ya teman-teman. Kita pilih dulu di sebelah kiri, lalu kita pasangkan dengan yang di sebelah kanan. Maka nanti akan otomatis akan ada garis yang menghubungkan antara pilihan kita di sebelah kiri dengan pilihan jawaban kita di sebelah kanan. Nah, seperti itu untuk soal menjodohkan. Kita next lagi. Kita lihat soal ini termasuk bentuk soal apa ya teman-teman. Nah, kalau kita menemukan bentuk soal seperti ini dan kotak jawabannya itu panjang dan lebar seperti ini, maka itu adalah jenis soal uraian ya teman-teman. Jadi biasanya di sini kita harus menjawab sekaligus menjawab alasan jawaban kita. Coba kita lihat di PDF-nya. Untuk uraian adalah murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi di sini murid disuruh membuat kalimat untuk menjawab dari soal-soal di atas. Jadi bedanya untuk uraian ini dengan jawaban singkat adalah kalau jawaban singkat itu kita bisa menjawab dengan angka atau kata saja, tapi untuk uraian kita harus menyusun kalimat untuk menjelaskan soal yang diberikan. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk soal-soal yang lain. Seperti ini adalah termasuk soal menjodohkan ya teman-teman. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau soal menjodohkan itu biasanya ada kotak di sebelah kiri dan ada kotak di sebelah kanan. Lalu kita diminta untuk memasangkan. Nah, untuk menjawab bentuk soal menjodohkan seperti ini adalah kita harus pilih dulu kotak yang di sebelah kiri, lalu kita pilih jawabannya untuk jodohnya atau jawabannya di sebelah kanan. Misalnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Biasanya untuk tipe soal ini pasangan yang di sebelah kanan itu lebih banyak dibanding sebelah kiri. Jadi kita harus memilih di sebelah kiri dipasangkan dengan di sebelah kanan, tapi pilihan yang di sebelah kanan itu lebih banyak dibandingkan kotak yang di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri kita harus pilih semua dan di sebelah kanan kita hanya memilih sesuai jumlah yang di sebelah kiri. Seperti ini misalnya di sebelah kiri ada 2 pasangan yang harus dijodohkan. Nah, di sebelah kanan itu ada 4 pilihan, tapi kita hanya bisa memilih 2 jawaban di sebelah kanan. Karena di sebelah kiri ini juga hanya ada 2 saja. Nah, seperti itu. Kita next lagi. Nah, kalau seperti ini, kotaknya kecil seperti ini, maka dipastikan ini adalah isian singkat. Nah, kalau jawaban singkat ini rekomendasi saya adalah kita jawab sesingkat mungkin. Jadi misalnya ini, kita coba kerjakan ini. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu,
air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Isi gayung sama dengan isi 4 gelas. Jadi berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Artinya jawabannya adalah 14 ya teman-teman. Di sini kita jawab saja dengan menuliskan angkanya 14 seperti itu. Jadi apabila semakin singkat kita menjawab jawaban ini, maka semakin cepat juga kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Karena saat misalnya nanti kita mengerjakan soal AKM sungguhan persis seperti di soal simulasi AKM ini, maka siswa-siswa kita harus secepatnya mengerjakan. Karena kalau saya lihat soal-soal di simulasi ini, pertanyaannya juga lumayan panjang ya. Jadi siswa-siswa kita harus membaca soalnya saja sudah memerlukan waktu yang lama. Sedangkan soal AKM level SD, informasi yang saya peroleh jumlahnya 30 dan waktunya itu 75 menit ya teman-teman. Jadi kalau di rata-rata satu soal siswa kita harus bisa mengerjakan selama 2,5 menit agar bisa mengerjakan semuanya. Jadi kita bisa memberikan tips untuk siswa kita bagaimana agar cepat mengerjakan soal-soal AKM. Jadi salah satu tips dari saya adalah untuk jawaban singkat maupun urean kita kerjakan saja sesingkat mungkin. Jadi semakin singkat maka semakin cepat kita bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Kita coba next. Kalau ini pilihan ganda ya teman-teman, pilihannya kita hanya bisa memilih satu, karena seperti yang saya sampaikan, kalau simbolnya lingkaran maka kita hanya bisa memilih satu. Kita coba saja. Nah seperti ini, kita tidak bisa memilih dua. Kita next. Kalau seperti ini baru pilihan ganda kompleks. Karena simbol di depannya itu persegi, kita bisa memilih lebih dari satu. Nah seperti ini, kita next lagi. Ini urean ya teman-teman. Di sini siswa kita harus membuat kalimat untuk menjawab pertanyaan di atas. Tapi tips dari saya untuk siswa kita, jawablah soal urean itu sesingkat mungkin. Yang penting penjelasannya cukup, seperti itu aja. Karena dari segi soalnya saja kita bisa lihat sudah lumayan panjang ya teman-teman. Apalagi dengan jawabannya, kalau panjang maka untuk soal seperti ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetiknya. Kita next lagi. Di sini juga jenis urean. Lalu kita next. Di sini itu pilihan ganda ya teman-teman. Di sini mirip dengan pilihan benar salah, hanya di sini pilihannya adalah warna ya teman-teman. Merah, biru, hijau, kuning. Kita hanya bisa memilih salah satu. Misalnya ini kita tidak bisa memilih merah dan biru juga. Kita hanya bisa memilih merah atau biru atau hijau atau kuning. Seperti itu juga untuk yang di bawahnya. Karena ini termasuk pilihan ganda biasa yang jawaban benarnya hanya satu. Kita next. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti tadi contoh soal AKM dari websitenya hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id. Dan untuk AKM literasi juga garis besarnya sama seperti itu contoh soalnya. Jadi setelah kita melihat simulasi tadi, kita jadi mempunyai bayangan seperti apa jenis soal pilihan gandanya. Kalau di AKM tadi pilihan ganda biasanya ada yang pilihan benar salah atau kita memilih salah satu dari 4 jawaban, dan juga ada pilihan ganda memilih warna ya teman-teman. Jadi kita tadi disuruh memilih warna biru atau merah atau kuning dan lainnya. Dan untuk pilihan ganda ini biasanya logo di depannya adalah lingkaran. Lalu untuk contoh soal pilihan ganda kompleks, tadi kita menemui bahwa biasanya logo di depan jawabannya itu adalah persegi.
Lalu untuk menjodohkan itu biasanya di sebelah kiri ada pilihan dan di sebelah kanan juga ada pilihan jawaban. Dan di sebelah kanan itu biasanya lebih banyak pilihan dibanding sebelah kiri. Dan untuk menjawab soal ini kita harus mengklik dulu di sebelah kiri, lalu kita mengklik atau menjodohkan ke kotak yang di sebelah kanan seperti itu. Lalu untuk yang D adalah isian singkat. Untuk isian singkat tadi kita bisa lihat di simulasi AKM itu kotak jawabannya kecil ya teman-teman. Dan di sana kita bisa menuliskan angka maupun huruf untuk menjawab pertanyaannya. Dan tips dari saya adalah kita menjawab sesingkat mungkin. Lalu yang terakhir adalah uraian. Untuk uraian tadi bisa kita lihat setiap soal uraian biasanya kotak jawabannya itu lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan isian singkat ya teman-teman. Jadi untuk uraian kita disuruh untuk menjelaskan jawabannya. Tips dari saya adalah agar siswa ketika menjawab uraian itu jawablah dengan singkat agar bisa mempersingkat waktu untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Jadi seperti itu video saya kali ini. Pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai 5 hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi AKM. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.